Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya minta bantuan, jangan lupa subscribe ya, yang menonton video saya ini, atau memberikan likes, ataupun memberikan komentar dan lain sebagainya. Saya akan mengomentari masalah sekarang, lebih kuat penjara daripada agama, merubah akhlak daripada koruptor. Ini yang saya lihat. Padahal seorang koruptor pada umumnya dilakukan oleh seorang pejabat. Kita sudah tahu, pejabat itu kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, sangat tidak pernah lupa melaksanakan ajaran agamanya. Kalau dia agama Islam, ke masjid, taat kepada masjid, sholat 5 kali waktu. Kalau dia Kristen, taat melaksanakan ibadah ke gereja. Kalau dia agama Hindu, ke pura dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya, masyarakat, para pejabat ini saya lihat justru tidak begitu takut. Jadi para pejabat ini saya lihat sudah ada diatur ancaman pidana dalam kalau melakukan perbuatan korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tindak pidana korupsi. Di situ ancaman pidananya hukuman mati, seumur hidup, dan maksimal hukuman 20 tahun. Tetapi tidak takut. Saya heran juga di sana. Kemudian juga tidak pernah takut juga melihat orang-orang yang sudah menjalani hukuman di penjara. Jadi ini saya lihat. Padahal dia agamanya sudah kuat, tidak tahu melihat ancaman hukum pidana, tidak takut melihat orang sudah menjalani hukuman di penjara, tetapi tetap juga berbuat. Marilah kita lihat nih, polisi, jaksa, hakim melakukan memeriksa perkara-perkara korupsi ini sangat banyak. Tetapi pelakunya itu adalah pelaku baru pemula, yaitu para koruptor-koruptor pemula yang belum menjalani hukuman penjara itu. Tetapi setelah mereka diputus oleh hakim, putus hakim, dia menjalani hukuman itu di penjara sesuai dengan putusan hakim. Ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, dan 3 tahun. Mereka merenungkan di sana semua langkah-langkah mereka selama ini untuk mencapai ini. Karena dalam perkara korupsi ini, memegang jabatan ini ada yang paling utama adalah kehormatan dan harga diri. Dia berpikirlah di penjara itu setelah putus hakim, dia mulai sekolah SD, SMP, SMA, sampai sarjana, S2, dia butuh waktu 15 tahun, 16 tahun. Setelah selesai menjalani jabatan sekolah, kemudian dimegang jabatan, butuh waktu 15 sampai 20 tahun supaya bisa megang jabatan yang bagus, yang dalam arti bisa melaksanakan megang jabatan dan yang kemungkinannya bisa melakukan korupsi karena dia punya anggaran khusus untuk itu. Jadi ini saya lihat, dan juga inilah yang berdua dia yang direnungkannya. Sekali dia berbuat kejahatan, satu, hilang kehormatan, hilang harga diri, yang ada hanya hinaan dari masyarakat dan lain sebagainya. Inilah yang diterimanya. Sehingga yang paling berat lagi yang kedua, semua keluarganya jadi terhina di tengah masyarakat, disebutlah istri koruptor, anaknya anak koruptor dan sebagainya. Ditambah lagi dia menjalani hukumannya cukup berat di dalam ruangan kecil dan juga terbatas, dan makanannya juga tidak seenak dimakan di rumahnya sendiri. Inilah yang direnungkannya selama menjalani hukuman itu. Sehingga pada saat dia keluar dari penjara, dia bertobat. Tidak mau lagi dia melakukan. Buktinya dia bertobat apa? Fakta. Kita bicara fakta, bukan teori. Fakta pertama, selama 10 tahun ke belakang, semua perkara korupsi yang ditangani polisi, jaksa, hakim, itu hanya pemula. Belum pernah menjalani hukumannya. Hanya pemula. Tidak ada di situ mantan narapidana korupsi. Tidak ada mantan. Semuanya sebagai pemula. Ini fakta pertama, bahwa mereka sudah bertobat. Kedua, waktu tahun 2018,
ada pegawai negeri yang dipakai lagi karena tersangkut perkara korupsi, sudah diputus hakim, dia dipakai lagi menjauh pemerintahan. 1.600 ini tidak ada yang melakukan korupsi lagi. Hanya saja mereka dipecat presiden karena banyak protes dari masyarakat, tidak pantas katanya. Nah, ini. Ketiga, pada waktu ada pemilihan bupati kepala daerah tahun 2018, di situ dari sekitar ada 2.000 mantan narapidana korupsi, hanya 1% kira-kira 20 orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun kepala dia ada anggota DPR, paling hanya 1%, tidak sampai 1% yang mencalonkan diri. Ini tanda-tanda dia sudah menjauhi memegang jabatan di pemerintahan. Sehingga karena sudah bertahun jauhi. Jadi itulah selanjutnya. Ketiga, keempat, belum ada fakta keempat ini dijatuhkan hukuman mati. Karena ketentuan hukum, apabila seseorang itu mengulangi lagi melakukan yang kedua kali perbuatan korupsi, dapat dikenakan hukuman mati. Sedangkan hukuman mati aja belum ada yang melaksanakan. Berarti mereka sudah bertobat, menjauhi menduduki jabatan di pemerintahan. Ya inilah saya lihat. Jadi karena di penjara ini menghadapi di penjara itu begitu sakitnya dirasakannya, harga dirinya hilang, kemudian kehormatannya hilang. Karena hilangnya ini semua, mereka sakit sekali, sehingga mereka sampai bertobat dengan 4 fakta yang tadi yang saya sampaikan. Fakta pertama, semua perkara ditangani polisi kejaksaan sekarang tidak ada mantan narapidana, semuanya pelaku pemula. Kedua, tidak ada yang jatuhkan hukuman mati. Keempat, dari 1.600 mantan koruptor dipakai lagi, tidak ada yang melakukan korupsi. Nah, ini mereka sudah menjauhi jabatan itu. Paling yang mendaftarkan di pemerintahan itu waktu itu hanya 1%, sekitar 20 orang. Itu untuk calon bupati, kepala daerah atau caleg, paling 20 orang. Berarti ini sudah menandakan bahwa mereka sudah menjauhi memegang jabatan di pemerintahan. Berarti mereka sudah tobat. Karena di dalam penjara begitu sakitnya, hilang kehormatan harga dirinya, sehingga mereka bertobat. Sekian dan terima kasih.